Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah Tahsinul Qiraah, yakni Bapak Fikri Farihin MPDI, sekaligus teman-teman mahasiswa yang saya banggakan. Langsung saja, saya atas nama Irodatul Jannah, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah, semester 7, dari kampus Institut Agama Islam Al-Qadiri Jember. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang ahkamul huruf. Nah, baik, apa saja bab yang menjelaskan tentang ahkamul huruf? Nah, di sini yaitu pembahasannya. Yang pertama, hukum nun sukun dan tanwin, definisi, ciri-cirinya, sebab terjadinya, dan contohnya. Nah, pembahasan yang kedua yaitu hukum mim sukun, dan yang ketiga yaitu idgham kamil dan shaghir. Baik, yang pertama yaitu hukum nun sukun dan tanwin. Nah, hukum nun sukun dan tanwin adalah salah satu tajwid yang terdapat dalam Al-Quran. Nah, hukum ini berlaku jika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah tertentu. Nah, pembagian hukum bacaan nun sukun dan tanwin yang bertemu huruf hijaiyah itu dibagi menjadi 4. Apa saja? Yaitu ada idhar, ada ikhfa, ada idgham, ada iklab. Nah, di sini yaitu yang pertama ada idhar halki. Apa itu idhar halki? Idhar halki secara bahasa terdiri dari dua kata, yaitu idhar dan halki. Adapun idhar artinya jelas, sedangkan halki artinya kerongkongan. Sedangkan secara istilah, idhar halki adalah mengeluarkan lafal atau suara dari tenggorokan dan dibaca dengan jelas atau tanpa dengung. Nah, disebut idhar halki karena makhraj dari huruf-huruf idhar halki keluar atau diucapkan dari dalam tenggorokan atau halq. Nah, hukum bacaan idhar halki berlaku jika ada nun sukun atau tanwin yang berhadapan atau bertemu dengan salah satu dari huruf idhar, yaitu huruf-huruf idhar itu ada 6, yaitu hamzah, ha, ha, kho, ain, dan ghin. Adapun cara membaca idhar halki adalah dengan jelas tanpa dengung dan tidak boleh disamarkan. Misalnya bacaan kufuwan ahad. Nah, di sini pada lafaz kufuwan ahad itu ada tanwin bertemu dengan alif. Maka tidak boleh dibaca dengung, harus dibaca secara jelas atau terang. Itu adalah pengertian dari idhar halki dan huruf-huruf dan contohnya. Nah, yang kedua yaitu tentang idgham. Apa itu idgham? Idgham menurut bahasa adalah memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu. Adapun idgham menurut istilah adalah bertemunya huruf yang bersukun dengan huruf yang berharokat sehingga kedua huruf tersebut menjadi satu huruf. Nah, huruf kedua menjadi bertasydid. Idgham menurut pengertian ilmu tajwid adalah apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham yang 6, yaitu ya, ro, lam, mim, waw, dan nun, maka dinamakan idgham. Nah, idgham dalam hukum nun sukun dan tanwin itu dibagi menjadi 2, yaitu ada idgham biunnah, ada idgham bilaunnah. Nah, adapun idgham biunnah secara bahasa itu adalah memasukkan. Biunnah artinya dengung. Nah, sedangkan dalam pengertian istilahnya hukum nun sukun atau tanwin apabila ada nun sukun
atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang 4, yaitu ya, nun, mim, dan waw. Itu adalah huruf-hurufnya idgham bigunnah atau disingkat dengan yanmu. Nah, cara membaca idgham bigunnah adalah dengan memasukkan suara nun sukun atau tanwin ke dalam huruf idgham bigunnah yang ada di hadapannya, sehingga menjadi satu ucapan. Contoh, min ni'matin, nun sukun bertemu dengan nun. Itu adalah idgham bigunnah. Nah, selanjutnya yaitu tentang idgham bila gunnah. Bila gunnah artinya tanpa disertai dengung atau sengau. Idgham bila gunnah dalam pengertian hukum nun sukun dan tanwin apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari dua huruf, yaitu lam, ro, maka disebut idgham bila gunnah. Jadi huruf-huruf idgham bila gunnah itu ada dua, yaitu ada lam dan ro. Cara membacanya idgham bila gunnah adalah dengan memasukkan suara nun sukun atau tanwin sepenuhnya kepada huruf lam dan ro. Contoh, mirrabbikum, nun sukun bertemu dengan ro. Contoh lagi, khairul lakum, tanwin bertemu dengan lam. Itu adalah contoh dari idgham bila gunnah. Nah, baik, yang selanjutnya yaitu tentang iqlab. Nah, iqlab yaitu salah satu dari hukum tajwid yang terjadi ketika ada huruf nun sukun ataupun juga tanwin yang bertemu dengan huruf hijaiyah yaitu ba. Nah, secara harfiah, iqlab mempunyai arti menggantikan atau mengubah sesuatu dari bentuk aslinya. Nah, cara membaca iqlab di sini dengan cara menggantikan atau mengubah huruf nun ataupun tanwin jadi suara huruf mim sukun. Oleh karenanya, ketika nun mati ataupun tanwin akan bertemu dengan huruf ba. Adapun hukum iqlab di dalam Al-Quran biasanya sudah ditandai dengan huruf mim kecil dan huruf tersebut diletakkan di atas antara nun sukun atau tanwin dengan huruf ba. Contohnya pada surah Yasin ayat 52. Mamba'atana, itu adalah contohnya iqlab. Yang keempat yaitu ikhfa. Nah, menurut bahasa adalah as-satru, artinya samar atau tertiup. Nah, adapun menurut istilah ikhfa adalah mengucapkan huruf dengan sifat antara idhar dan idgham tanpa tasydid dan dengan menjaga gunnah pada huruf yang diikhfakan. Nah, ikhfa dalam pengertian nun sukun dan tanwin adalah apabila nun sukun dan tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa yang berjumlah 15, yaitu dikumpulkan dalam lafaz sifdatsana kam jada syahsun qad sama Tayyiban zid pintu qad dhalima. Itu adalah huruf-huruf ikhfa yang 15. Nah, cara membaca huruf ikhfa adalah dengan memadukan antara suara nun sukun atau tanwin dengan suara huruf dari salah satu huruf ikhfa yang 15 yang berada di depannya. Contohnya, azabun syadid, tanwin bertemu dengan huruf shin. Itu adalah contoh dari huruf ikhfa. Baik, yang selanjutnya yaitu tentang hukum mim sukun. Apa itu mim sukun atau mim mati? Mim mati adalah huruf mim yang tidak berharokat, memiliki tanda baca yaitu sukun. Nah, hukum mim mati adalah cara membaca mim ketika bertemu dengan huruf hijaiyah baik wasol maupun wakof. Nah, hukum mim sukun ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada idhar syafawi, ada ikhfa syafawi,
ada idgham mimi. Nah, yang pertama yaitu tentang idhar syafawi. Idhar artinya jelas atau terang, syafawi artinya bibir. Terjadinya idhar syafawi adalah ketika mim mati atau bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah selain huruf mim dan ba. Nah, cara pengucapannya tidak boleh dengung dan huruf mim sukun harus dibaca jelas dan baik. Nah, cara membaca idhar syafawi harus jelas dan terang, yakni pada saat menghadapkan huruf mim dengan cara merapatkan bibir. Contohnya itu minhum fasiqun. Nah, di sini yaitu terdapat lafaz mim sukun bertemu dengan huruf fa. Itu adalah contoh salah satu dari idhar syafawi. Nah, yang kedua yaitu tentang ifa syafawi. Ifa artinya samar, syafawi artinya bibir. Nah, ifa syafawi hanya terjadi apabila memenuhi 3 syarat. Yang pertama, apabila ba berada setelah mim yang mati. Yang kedua, terjadi di antara 2 kata. Yang ketiga, terjadi proses gunnah. Itu adalah 3 syarat. Apabila mim mati bertemu dengan huruf ba, harus dibaca ifa, yakni menyamarkan mim mati karena dengungan atau gunnah. Contohnya di sini yaitu alaikum bil mu'minin. Nah, dinamakan ifa syafawi karena ada lafaz mim sukun bertemu dengan huruf ba. Itu adalah contoh dari ifa syafawi. Nah, yang ketiga yaitu idgham mimi atau idgham mislin. Idgham mimi disebut juga idgham mutamasilin. Dinamakan idgham mimi karena dalam proses idghamnya huruf mim dimasukkan kepada huruf mim pula, dan disebut mutamasilin karena huruf yang berhadapan sama baik makhrajnya maupun sifatnya. Contohnya di sini yaitu lakum kasabtum. Nah, cara membacanya idgham mimi di sini ialah dengan memasukkan suara mim yang mati kepada mim yang berharokat. Yang ada di hadapannya. Nah, kemudian suara itu diidghamkan secara sempurna 3 harokat dengan suara gunnah yang keluar dari pangkal hidung. Itu adalah salah satu pengertian dari idgham mimi. Nah, yang terakhir di sini yaitu hukum idgham kabir dan idgham shawir. Nah, idgham kabir di sini dibagi menjadi 3. Ada idgham mutamatsilin kabir, ada idgham mutaqaribain kabir, ada idgham mutajanisin kabir. Nah, yang pertama yaitu idgham mutamatsilin kabir adalah pertemuan 2 huruf yang sama makhraj dan sifatnya, di mana kedua huruf sama-sama berharokat. Contohnya qala liftahu. Itu adalah contoh idgham mutamatsilin kabir. Yang kedua yaitu idgham mutaqaribain kabir. Pertemuan 2 huruf yang hampir sama dengan makhraj dan sifatnya, di mana kedua huruf sama-sama berharokat. Contohnya di sini adalah anqadhah rok. Yang ketiga yaitu idgham mutajanisen kabir. Adalah pertemuan 2 huruf yang sama makhrajnya dan tidak sama sifatnya, di mana kedua huruf sama-sama berharokat. Contohnya di sini yu'adzibhu man yasha. Itu adalah contoh dari idgham mutajanisen kabir. Yang kedua yaitu idgham shawir. Nah, idgham shawir di sini ada 3. Yaitu yang pertama ada idgham mutamatsilin shawir. Adalah pertemuan 2 huruf yang sama makhraj dan sifatnya, di mana huruf yang pertama sukun dan yang kedua berharokat. Contohnya di sini malam tastati alaihi. Nah, yang kedua yaitu idgham mutaqaribain shawir.
adalah pertemuan dua huruf yang hampir sama makhraj dan sifatnya, di mana huruf yang pertama sukun dan yang kedua berharokat. Contohnya, qad sami'a. Yang ketiga yaitu idgham mutajanisain shagir, adalah pertemuan dua huruf yang sama makhrajnya dan tidak sama sifatnya, di mana huruf yang pertama sukun dan yang kedua berharokat. Contohnya itu irkam ma'ana. Itu adalah contoh dari idgham mutajanisain shagir.